Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan coba belajar bagaimana cara menggunakan kamera V-Live ya. Ini yang versi trial, atau nanti yang versi Pro juga sama, tampakannya seperti ini juga. Kita akan mulai, tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Baik, kita langsung klik ini kamera V-Live ya. Kalau teman-teman belum menginstal, silakan dicari di Google Play Store, namanya kamera V-Live, kamera V. Nah, ini tinggal teman-teman download, kemudian install, kemudian nanti pertama kali buka biasanya itu ada tawaran untuk kita menggunakan trialnya 1 bulan. Nah, ini saya sudah menggunakan yang trial 1 bulan. Kalau teman-teman mau crack, nanti kalian lihat video saya yang ini, kalau kalian mau crack caranya. Oke, kita coba langsung. Karena saya sudah install, saya buka langsung. Nih, biasanya sebelum itu dia akan muncul seperti ini dulu. Nah, pertama-tama kita buka, dia akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman klik mau streaming di mana, di YouTube, di Facebook. Ini kalau Facebook tinggal kita konekkan aja ke fanpage kita atau grup dimana kita mau streaming. Atau kalau di Twitch, Restream, Wowza, atau sekedar kita mau ngerekam juga bisa. Kita mau live streaming, untuk memasukkannya di OBS atau di vMix juga bisa. Kemudian ada menu juga custom RTMP. Ini juga untuk kalau kita mau bikin dulu live streaming, persiapan live streamingnya itu di YouTube. Setelah itu kita masukkan kodenya nanti di sini nih. Kita masukkan kodenya di sini. Tapi untuk yang lebih praktis, sekarang kita coba di YouTube saja dulu ya. Di YouTube kita klik. Nah, kemudian ini dia sebenarnya sudah masuk ya. Ini sudah masuk di di channel saya yang sudah saya setting kemarin. Kemudian kita start. Nah, di sini bisa kita lihat ada logo. Sini ada logo saya, logo channel saya, berarti dia masuk di channel saya ini, di channel Beguru Ngaji. Nah, di sini di menu yang 3 ini, di garis 3 ini, sini teman-teman bisa ngatur di mana teman-teman akan streaming, kemudian kualitas rekamannya seperti apa dan seterusnya. Juga bisa ada di sini, ada menu kamera pro ya. Baik, kita akan coba ya. Kita miringkan dulu seperti ini. Nah, pertama di pengaturan. Di pengaturan ini teman-teman bisa masuk di sini di servernya, di server ini, di server YouTube-nya. Kemudian salurannya apa. Nah, kalau kita mau mengganti saluran ini, kode ini tinggal kita copy ya. Tinggal kita salin, kemudian kita masuk ke device. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Kalau kita mau pindah channel maksud saya. Nah, di sini kemudian kita misalnya saya mau streaming di tempat lain ya, kalau tadi di Beguru Ngaji, sekarang saya coba streaming di channel ini, Ikat Makna ini. Kalian masukkan password. Nah, di sini muncul pilihan
ya judulnya, misalnya judulnya apa kalian mau broadcast, misalnya kalau ini misalnya tes streaming judulnya misalnya ya, tes streaming. Oke, kemudian di deskripsinya juga bisa ditambahin tes streaming apa gitu ya. Kemudian di kategori blog juga kategori bisa kita buat. Nah kemudian di sini ada latensi rendahnya, ada latensi rendah, ada latensi normal ini. Terus di sini ada apa namanya, kalau kita memunculkan watermark dari kamera V ya. Kemudian resolusinya di sini bisa kita rubah jadi 1080 supaya kualitasnya Full HD. Kemudian untuk kualitas di sini bisa kita apa namanya, bisa kita sesuaikan. So, kita pakai yang kalau bagus jaringannya teman-teman, kalau bagus sinyalnya gitu bisa pakai yang kualitas tinggi. Bitrate-nya juga bisa di autofocus. Mic juga kalau mau pakai mic internal, mic eksternal. Kalau pakai mic luar itu mic eksternal aja ini bisa dipakai. Kalau mau pakai mic internal misalnya kalian main game bisa di sini. Kalau yang untuk dua-duanya ini bisa pilih yang ini. Oke. Nah ini dua-duanya aktif, jadi saya aktifkan yang mic aja ya. Kemudian teks dinamis juga ini bisa diatur ya teman-teman, untuk apa namanya, nanti saya akan liatin kalian fungsi ini nanti ketika kita sudah live, kita mulai live ini bisa kalian lihat ini. Misalnya ini saya tulis tes streaming misalnya ya, ini bisa kita tambahkan jadi semacam berita itu tes streaming. Kemudian di sini tes streaming ya, pengajian umum aja lah. Nah di sini ada selamat datang berita juga, nanti ini bisa dipakai di ketika kita mulai online itu sudah bisa dipakai ini. Nah kemudian ada gambar dinamis juga, kalau teman-teman mau misalnya pakai yang ini, ada news, ada macam-macam, ini bisa ditambahin nanti nih. Kemudian resolusi webnya, ini resolusi web ini nanti yang akan tampil di kalau orang nonton itu di versi webnya itu dia hanya maksimal sampai 720p, tidak bisa ke 1080, kecuali kalau di aplikasi Android ya, di aplikasi Android atau ada aplikasi iOS atau yang diputar di HP itu bisa sampai 1080. Nah kemudian apalagi ya, udah itu saja lah pengaturannya di sini. Kemudian kita balik. Nah seperti ini, mic sudah diaktifkan. Nah kemudian ketika kita akan memulai streaming, teman-teman bisa masuk, tinggal kalian geser ke sini ke kiri, maka akan muncul beberapa menu. Di sini ada menu. Yang pertama di sini ada audio. Nah sumber audionya ini bisa ditambahin. Kalau misalnya dari mic apa gitu, tinggal ditambahin aja di sini. Atau suaranya itu dari apa namanya, dari HP kalian yang sudah tersimpan di HP. Kemudian untuk gambar juga sama, gambar tinggal tambahin aja. Contoh misalnya saya tambahin gambar untuk logonya misalnya. Sini kita bisa tambahin misalnya ini ya, tambahin nih logo ini misalnya. Nah seperti ini teman-teman. Sebentar saya balik rotasinya dulu ini supaya bisa landscape. Nah ini bisa tinggal dikecilin saja, hampir sama dengan Vmix. Kalau kita mau streaming pakai Vmix, nah taruh di situ. Kemudian tambahin lagi misalnya
gambarnya itu apa ya, misalnya logo yang lain, misalnya nih, misalnya ikat makna. Nah, tambahin ini, taruh di sini misalnya. Oke, misalnya udah cukup, untuk gambarnya udah cukup. Kemudian saya mau taruh sekarang untuk teks. Teks ini ada banyak pilihan teman-teman. Ini ada banyak pilihan, contohnya misalnya ini. Nah, ini misalnya ini. Nah, untuk bisa mengaplikasikan ini teman-teman harus ketik di sini paling tidak satu karakter. Nah, supaya nah kalau kita langsung ketik seperti ini misalnya ya, maka dia bentuknya nggak bagus kayak gini nih hasilnya. Jadi dia nggak bagus lah. Nah, ini kita edit ya, kemudian kita hapus saja ini, kita ganti dengan titik supaya nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita taruh dulu di sini, baru kita tambahin teks. Misalnya saya tambahin teks lagi. Nah, di sini misalnya pengajian umum. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ada dua di sini, ada dua teks karena apa namanya, lower third-nya itu masuk di bagian teks juga. Nah, kalau di gambar itu masuknya bisa kita masukkan logo atau yang lainnya. Nah, kalau yang di teks ini sudah tersedia, ada beberapa menu di sini nih, tinggal diaplikasikan saja. Nah, kemudian apalagi efek. Nah, di sini nih teman-teman, efek yang tadi saya bilang. Oh, bukan. Yang efek ini bukan, beda. Bentar. Nah, dimana kita akan menggunakan tadi yang saya rubah yang ini teman-teman, yang teks ini, teks dinamis ini, dimana kita gunakan ini ya. Ini berguna ketika teman-teman nanti menggunakan menu yang ini, efek yang ini. Saya ulangi, nih efek ini nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin misalnya news, closing gitu ya. Nah, ini bisa nanti dia akan tertulis secara automatically seperti ini. Nah, seperti itu. Ini saya buang dulu ya, apa namanya, gambarnya ini saya buang, teksnya ini saya buang dulu. Kalau kita nggak mau pakai teks ini, kita mau pakai yang ini. Nah, di sini tes streaming pengajian umum dibilang. Di mana dia kita bisa temukan ini? Kita ganti tempat menggantinya di sini. Nih, di teks dinamis ini. Di sini. Pengajian umum. Nah, nih tes streaming nih kan. Tes streaming. Misalnya kita mau rubah ini, dirubah saja. Kita setel ulang. Oke. Nah, di sini misalnya kita taruh misalnya namanya itu apa ya? Bentar, kita balik HP-nya dulu. Misalnya kita tulis breaking news. Nah, breaking news.
perampokan. Bang, siang bolong. Nah, seperti ini ya. Udah, tinggal kita back. Kemudian kita back lagi. Nah, nanti akan tertulis di sini. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu yang efeknya yang ini. Kita hapus, kita munculkan lagi. Nah, kita munculkan lagi dengan mengklik ini tadi. Tanda ini ya. Klik sekali. Nah, di sini kita misalnya taruh yang ini. Nah, seperti ini. Jadi animasinya bagus ya teman-teman. Nanti kalau mau teman-teman hilangkan seperti ini. Nah, itu dia kalau kita online nanti modelnya kalau kita memunculkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ini sudah siap untuk streaming. Sudah siap untuk streaming. Tinggal teman-teman klik ini, kemudian kita klik misalnya di public untuk langsung streamingnya ya, atau pribadi aja ya. Kemudian karena kualitas saya ini sangat rendah, saya pakai 720. Nah, kemudian langsung buat ya. Langsung buat. Nah, ini belum mulai streamingnya teman-teman, belum. Jadi ini bisa kita edit juga thumbnailnya, bisa kita masukkan thumbnail apa itu ya. Misalnya thumbnailnya ini misalnya. Nah, nanti thumbnailnya itu akan muncul seperti itu. Kemudian baru kita mulai go ya. Go ini untuk memulai live streamingnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, broadcast akan segera dimulai. Nah, teman-teman, nanti di streaming itu gambar ikat makna dan berguru ngaji ini tidak akan muncul ya sebelum kita mengklik on di sini, atau kita klik di sini di apa namanya, kita geser lagi. Kalau kita geser ke samping kiri, oh ini buffering ini karena sinyalnya lemah, karena sinyalnya lemah ini. Oke, nanti teman-teman tinggal kalau mau munculkan ini tinggal on ya. Ini juga tinggal on ya. Nah, seperti ini. Kita klik gambar. Nah, ini kan belum muncul nih. Kalau mau dalam posisi mati seperti ini, dia tidak akan kelihatan logonya ini. Untuk bisa kelihatan logonya ini, kita harus on kan dia. Ini sinyalnya benar-benar lelet. Nah, di sini kita on kan, maka dia akan muncul. Begitu juga ikat makna ini tidak akan muncul dulu sebelum kita on kan. Bisa di on kan dengan cara seperti tadi, bisa di on kan langsung di sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau mau menghilangkan ini misalnya breaking news, perampokan ini untuk memunculkan masuk di sini lagi. Masuk di sini. Wah, ini lelet sekali teman-teman. Sebentar ya. Ya, sabar teman-teman, sambil menunggu silahkan kalian subscribe dulu. Nah, ini kalau kita mau munculkan kemudian hilangkan, ini harus kita masuk ke sini. Nah, seperti itu. Harus kita masuk ke sini. Lagi muncul seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu saya kira teman-teman. Cuman kelemahannya di sini nih, kita tidak bisa menambahkan gambar atau teks lebih dari 3. Itu saja. Saya belum menemukan solusi gimana caranya supaya bisa kita tambahkan lebih dari 3 teks dan 3 gambar. Nah,
saya masih belum punya solusinya. Nah, juga teman-teman di sini juga bisa menambahkan video ya. Di sini bisa menambahkan video. Jadi video ini fungsinya kan kalau misalnya kalian mau punya opening gitu ya, bisa kalian masukkan di sini opening atau apa namanya penutup video, itu bisa dimasukkan di sini. Tinggal klik aja sama, nanti masuk di video. Nah, kalian masukin videonya, video apa yang mau jadi awalnya itu. Setelah itu baru baru kita upload ya. Nah, nanti munculnya di sini juga. Saya contohkan saja ya supaya nggak bingung. Nah, ini misalnya ini saya masukkan ini. Nah, ini menjadi, nanti dia akan tampil. Kalau kita klik yang ini, maka dia akan beralih dari kamera HP ke videonya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muter streamingnya seperti ini. Aduh, ribut sekali ya. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pindahin ke sini, maka yang videonya tadi itu nggak akan muncul. Nah, ini akan muncul adalah kameranya. Oke. Tuh. Kemudian juga audio bisa kita tambahin. Audio misalnya kalian pakai audio eksternal, itu bisa ditambahin di sini. Kalau mau pakai audio yang internal, nah, gitu ya. Cukupkan sampai sini. Mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat hasil live streamingnya itu bisa kita lihat di buka YouTube Studio. Nah, kemudian di sini kan sudah ada nih. Ini kan tadi saya jadikan thumbnailnya ya. Tapi nanti kalian bikinlah thumbnail yang lebih bagus dari ini. Kemudian kita klik, coba kita lihat dia di ini kan pribadi nih. Apa namanya, saya setting tidak untuk publis ya, teman-teman. Lihat hasilnya di apa namanya di oke. Nanti kalau mau on ya, ini juga tinggal on. Nah, di sini kita on kan, maka dia akan muncul. Begitu juga dulu. Nah, ini kalau saya masih belum punya solusinya. Nah, juga teman-teman di sini juga